Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya Ika Aprianti dari SMA Negeri 2 Bunut. Saya Erma Fitriani dari SDN 002 Lubuk Keranji. Dan saya Nurlian Sabrina dari SMP Negeri 3 Bunut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu Ika. Nah, sebelum kita memulai proses coaching nih Bu Ika ya, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer. Nah, di sini saya akan memberitahukan kepada Bu Ika apa-apa saja rubrik penilaian yang saya gunakan yang nanti akan saya terapkan ketika Bu Ika sedang melaksanakan coaching. Yang jelas di dalam acuan penilaian saya ini nanti saya ingin Ibu Ika menerapkan prinsip seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu Ika saya harapkan bisa memiliki kompetensi inti dari kegiatan coaching ini, yaitu presensi, kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif, dan nantinya juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bu, menggunakan teknik rasa Bu ya. Nah, kemudian saya juga berharap Bu, nanti dalam proses percakapannya Ibu menerapkan alur tirta yang diawali dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab. Kira-kira Ibu sudah paham nih apa yang menjadi acuan dari penilaian kita? Insya Allah sudah. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai coaching Bu, ada dua pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan sama Bu Ika. Nah, dalam kegiatan ini Ibu Ika ingin saya mengamati secara spesifik Bu pada bagian kompetensi coaching yang mana? Kalau saya pribadi Bu, saya ingin Ibu mengamatinya di bagian mendengarkan aktif. Mendengarkan. Iya, karena menurut saya Bu, kalau mendengarkan aktifnya nanti sudah oke, sudah dengan saksama dilakukan, itu nanti akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, yang mampu menggali ide-ide dari seorang coaching. Oh, baik Bu. Nanti saya akan mengamati Bu pada bagian itu ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua Bu, setelah Ibu melakukan nanti kegiatan coaching Ibu, indikator ketercapaian Ibu apa nih kira-kira? Kalau indikator ketercapaian ini saat proses coaching nantinya, saya itu menginginkan acuannya itu adalah saya mampu nantinya untuk menerapkan alur tirta ini memang secara runtut seperti itu. Lalu saya bisa mendengarkan dengan teknik rasa. Baik Ibu, berarti Ibu akan menitik beratkan pada alur tirtanya dan juga pada teknik rasa Bu ya. Oke, saya berharap kegiatan Ibu nanti dapat berjalan lancar ya, tidak ada kendala. Kemudian apa yang Ibu inginkan tadi dapat tercapai secara maksimal. Amin. Ya, apakah siap untuk memulai? Insya Allah siap Ibu. Silahkan dimulai Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah ya, beginilah Bu, alhamdulillah yang seperti Bu lihat. Beginilah ini yang jadi pertanyaan ya Bu ya. Ada apa Bu? Inilah Bu, akhir-akhir ini ada sesuatu hal yang menjadi yang mengganjal di pikiran saya Bu. Apa itu? Inilah saya mau bercerita sama Bu Ika nih. Saya di sini akhir-akhir ini merasakan kayaknya waktu saya itu kurang begitu Bu untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang guru di sekolah dengan tugas dasarnya mengajar gitu ya Bu. Kemudian ditambah lagi dengan tugas-tugas tambahan, beban administrasi. Kemudian saya juga sekarang sedang menjalani program pendidikan guru penggerak, dan tugas di dalam program guru penggerak ini juga saya harus selesaikan bersamaan dengan waktu saya berjalan mengajar di sekolah begitu. Saya merasa kurang waktunya begitu.
Baik, berarti permasalahannya seperti Ibu utarakan ini tadi adalah tentang kurangnya waktu ya Bu. Berarti antara pekerjaan tupoksinya sebagai seorang guru, ada tugas tambahan, ada juga sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya. Jadi itu yang menjadi masalah dan menghantui pikiran Ibu. Iya Bu, gitu. Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan percakapan kita ini, saya ingin tahu terlebih dahulu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam perbincangan kita pada hari ini. Saya berharap tujuan dari percakapan kita ini, selain saya bisa bercerita dengan Ibu tentang masalah saya berharap nantinya saya bisa menemukan solusi-solusi yang mungkin bisa membantu saya untuk mengatasi masalah saya ini. Baik. Nah, baik Bu, sekarang saya kan sudah mendengar permasalahan yang Ibu utarakan ini tadi. Sekarang kita identifikasi terlebih dahulu satu persatu. Nah, kalau menurut Ibu selama sudah berjalan ini tadi antara tupoksi mengajar, tugas tambahan, beban administrasi, dan juga sekarang sedang mengikuti guru penggerak, kira-kira kesibukannya jika diskalakan keadaan Ibu sekarang, kondisi Ibu sekarang, kalau 0 itu tidak sibuk seperti itu sampai 10 itu sibuk sekali gitu ya, sudah tidak terbendung lagi, itu kira-kira ada di skala mana Bu? Angka berapa? Karena ibaratnya saya merasa kurang waktu gitu ya Bu, mungkin kalau kira-kira diskalakan kesibukan saya mungkin 9, mungkin hampir mencapai 10 perasaan saya begitu. 9 hampir mencapai Iya. 10. Sangat sibuk sekali Iya. berarti ya Bu ya. Nah, baik. Nah, Ibu kan sudah menjalani nih, Ibu sudah merasakan beberapa bulan ya Bu, karena pendidikan guru penggerak ini kan sudah berjalan hampir 3 bulan ya Bu ya. Iya. Nah, 3 bulan hampir berakhir. Ada nggak cara-cara yang selama ini sudah Ibu laksanakan dalam menghadapi tantangan atau permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Yang sudah saya lakukan begitu Bu, saya lebih efisien terhadap waktu lah. Saya lebih memanage waktu saya. Jika ada waktu saya, mungkin kalau di sekolah kiranya ada jam kosong gitu, saya curi waktu lah untuk mengerjakan tugas program pendidikan guru penggerak ini. Begitu juga di rumah, ketika mungkin anak saya sedang tidur, yang seharusnya saya sudah beristirahat juga, begitu karena sudah lelah seharian di sekolah, kemudian juga di rumah sebagai istri juga mengerjakan pekerjaan rumah. Namun karena mengingat ada lagi tugas-tugas yang harus saya selesaikan, saya gunakan waktu itu untuk mengerjakan tugas gitu. Baik. Nah, keberhasilan dari upaya yang sudah Ibu jalankan ini selama 3 bulan ini, kalau diskalakan lagi nih supaya saya lebih bisa merasakan ada di posisi mana menjadi ibu ini, jika diskalakan ada di posisi mana keberhasilannya dari mulai rank angka 0 sampai 10. Kalau 0 berarti kan gagal gitu ya, belum berhasil, atau 10 sudah sangat berhasil. Ada di posisi mana skala keberhasilan upaya yang sudah Ibu laksanakan dalam memanage waktu ini tadi? Menurut yang saya rasakan setelah saya memanage waktu saya ini, skala keberhasilannya saya kira-kira di angka 8 gitu. Di angka 8. Iya. Baik. Nah, jadi jika Ibu sudah merasakan ada di rank atau skala angka 8 keberhasilannya menggunakan cara Ibu memanajemen waktu ini tadi, kira-kira ada tidak rencana aksi lagi yang bisa memaksimalkan lagi? Kalau sekarang 8 tentunya tidak ada salahnya kita berpikir untuk mencapai di skala yang lebih tinggi seperti itu ya Bu. Ada nggak ide atau gagasan yang terpikir sekarang ini setelah perbincangan ini berlangsung ini tadi, timbul nih niat baru, oh iya ini ternyata yang kurang seperti ini, ada tidak? Ada sih Bu, saya yang terpikirkan karena ini program pendidikan guru penggerak masih berjalan, saya terpikirkan ada baiknya kalau saya mencari orang yang bisa untuk mengasuh anak saya ketika saya butuh waktu untuk mengerjakan tugas itu untuk di rumah ya Bu. Kemudian di sekolah mungkin saya terpikirkan
menyampaikan untuk berbincang-bincang dengan kepala sekolah saya, menyampaikan dengan beliau. Saya meminta lah istilahnya di sini karena saya mengikuti program guru penggerak. Saya meminta agar sementara saya mengikuti pendidikan untuk mengurangi beban tugas tambahan lah kepada saya begitu. Itu yang terpikirkan oleh saya. Nah, ketika saya mendengar ide dari ibu ini tadi, saya menangkapnya ada dua hal ya Bu. Berarti untuk di rumah ibu mencari pengasuh tadi ya Bu ya, seperti itu. Nah, untuk di sekolah ibu berbincang pada kepala sekolah, itu menjadi kemampuan komunikasi ibu berarti dengan kepala sekolah agar tidak mendapat tugas tambahan terlebih dahulu. Iya, seperti itu ya Bu. Nah, baik sekali, menarik sekali seperti itu ide-ide yang ibu berikan. Nah, kira-kira Bu dalam melaksanakan ide ini tadi, nah baik sekali, menarik sekali seperti itu ide-ide yang ibu berikan. Nah, kira-kira Bu dalam melaksanakan ide ini tadi, dalam mencapai rencana yang sudah ibu pikirkan ini tadi, ibu membutuhkan bantuan atau dukungan dari siapa kira-kira? Dukungan terutama kalau dari rumah ya Bu, saya sangat membutuhkan dukungan penuh dari suami, karena ketika saya merencanakan akan mencari pengasuh anak saya, ketika saya membutuhkan waktu untuk mengerjakan tugas, jika suami saya tidak mendukung penuh begitu Bu, mungkin saya tidak akan berhasil untuk terjadi. Saya butuh pengertian suami ketika saya belum menemukan pengasuh anak saya butuh juga kerja sama dari suami saya. Ketika saya mengerjakan tugas, mungkin saya bisa minta bantu tolong untuk menggantikan peran saya sebagai ibu mengasuh anak saya. Kemudian selain itu saya juga butuh dukungan dari orang tua. Ketika mungkin berpapasan, saya ada tugas, suami ada tugas, kemudian mungkin bisa dialihkan anak saya untuk diasuh sementara waktu saya mengerjakan tugas oleh orang tua saya. Nah, ini untuk di rumah. Dan di sekolah pun saya juga butuh peran dari kepala sekolah atas pengertian dan kerjasamanya. Baik, luar biasa. Berarti memang diperlukan dukungan dari rumah, dari suami, orang tua, dan juga dari pihak sekolah, terutama pimpinan ya Bu ya. Nah, baik Bu. Jadi kira-kira dalam merencanakan aksi ibu ini tadi, dan dalam ibu ingin mengutarakan dengan orang yang ibu butuhkan dukungannya dari suami, orang tua, kepala sekolah, itu kira-kira kapan rencana aksi ini ibu laksanakan? Karena di sini mungkin di akhir-akhir ini saya merasa tugas saya di CDP ini cukup sibuk. Saya rasa begitu Bu tugas-tugasnya. Mungkin saya menargetkan sekiranya 1 minggu ini lah untuk bisa menjalankan aksi yang sudah saya rencanakan ini. Baik, 1 minggu berarti ya Bu ya. Nah, jadi Bu, dari perbincangan kita ini tadi, Ibu juga sudah mengutarakan solusi-solusi yang sekiranya menjadi tepat untuk Ibu pilih seperti itu setelah kita berbincang-bincang. Nah, kira-kira apa sekarang yang Ibu rasakan? Yang saya merasakan lega ya Bu, karena Ibu terbuka sama saya, Ibu mau mendengarkan apa yang saya rasakan, dan dari Ibu mendengarkan ini saya terpikirkan solusi-solusi apa yang sekiranya bisa membantu memecahkan masalah saya. Jadi saya merasa senang dan bahagia begitu, karena saya sudah menemukan solusi dari percakapan kita ini. Baik, saya juga senang dan berbahagia Ibu mau berbagi cerita dengan saya, dan saya doakan semoga permasalahannya cepat selesai menggunakan rencana-rencana yang sudah Ibu katakan ini tadi. Saya menunggu kabar baiknya ya Bu Irma. Jangan segan-segan untuk menghubungi saya lagi. Kita akan berbincang-bincang seperti ini lagi, bertukar pikiran. Dengan senang hati akan saya laksanakan. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Irma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Ika, saya tadi sudah mengamati percakapan Bu Ika dengan Coach Ika ya. Nah, dari pengamatan saya, ini saya ada membuat sedikit catatan untuk Bu Ika nih. Namun sebelum saya menyampaikan catatan saya, izinkan saya untuk bertanya dengan Bu Ika, boleh? Boleh. Baik.
mengarahkan dan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu menstimulasi koci untuk bisa mengembangkan ide dan gagasan atas permasalahannya sendiri seperti itu. Bagus Ibu, ternyata di catatan saya juga sama seperti yang Ibu Ika sampaikan. Bahwa Ibu Ika ini sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan. Kemudian di mana Ibu Ika merasa sudah setara dengan coach, tidak membedakan antara coach dan coachee Ibu ya. Kemudian Ibu tidak membedakan strata juga, jadi selevel gitu Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali informasi dari seorang coachee. Nah, kemudian sudah juga mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi, yaitu tadi mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kemudian Ibu juga dari pengamatan saya tadi ini, Ibu sudah juga menggunakan alur percakapan pintar. Iya benar. Nah, di mana Ibu sudah memulai tujuan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalah, kemudian juga Ibu sudah menanyakan rencana serta tanggung jawab dari coach Ibu. Alhamdulillah Ibu, menurut pengamatan saya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, ini untuk pertanyaan kedua Ibu. Kira-kira nih Bu, untuk proses coaching berikutnya nih, apa kompetensi yang ingin dikembangkan ke depan? Yang ingin saya kembangkan Ibu ke depannya, ini rencana atau ide dalam hati dan pikiran saya ingin berusaha membuat coaching lebih nyaman, rileks gitu. Jadi di dalam proses coaching saya ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional gitu. Jadi supaya coaching ini nyaman, rileks, berceritanya juga terbuka seperti itu. Jadi itu rencananya yang mau saya integrasikan ke depannya dalam proses coaching, supaya ketika coach sedang mengungkapkan masalah-masalahnya, kemudian saya bisa membawa coach untuk coaching untuk lebih rileks gitu ya, nyaman gitu dengan bercerita seperti itu. Berarti Ika ingin mengembangkan kompetensi Ibu tentang penerapan sosial emosional Ibu ya. Agar apa? Agar suasana yang diciptakan lebih nyaman dan rileks, sehingga coach tidak merasa sedang diwawancarai Ibu. Betul. Itu berarti permasalahannya bisa dia ceritakan mengalir begitu saja. Ya, benar. Terbuka jadinya ya Bu. Baik Ibu, kalau begitu saya berharap nih untuk kegiatan coaching berikutnya, apa yang menjadi rencana Ibu tadi dapat Ibu maksimalkan penerapannya. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap memaksimalkan juga kompetensi tadi yang sudah Ibu sampaikan pada awal pertemuan kita. Dan Ibu, saya rasa ini kegiatan yang sangat luar biasa nih Bu. Ibu sudah bagus, semua alur ceritanya juga sudah